Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Nurholisa, NIM 1913000064 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang materi senam lantai. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas Penjaskes dari dosen pengampu Ibu Endang Slirastari Ningsi, SPD, MPD. Langsung saja, pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga latihan fisik dengan gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alas. Tujuan menggunakan matras adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera karena ada banyak gerakan yang bersentuhan dengan lantai. Senam lantai biasanya melibatkan gerakan akrobatik seperti berguling, berputar, bertumpu pada tangan atau kaki, bertumpu pada punggung, melompat, bertahan untuk menyeimbangkan badan, dan bertumpu dengan kepala, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam gerakan senam lantai. Gerakan senam lantai umumnya melibatkan gerakan-gerakan dasar senam biasa. Hanya saja gerakannya dilakukan di lantai dengan menggunakan matras. Senam lantai ini cocok untuk melatih otot, tetapi dengan intensitas yang sedang. Berikut ini macam-macam gerakan senam lantai yang perlu diketahui. Yang pertama ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan posisi di mana seluruh tubuh diluruskan dengan kaki di atas. Siku dan tangan menjadi tumpuan untuk membantu menopang berat tubuh di pinggang. Yang kedua ada kayang atau bridge. Kayang adalah posisi punggung membentuk sebuah busur dengan posisi abdomen menghadap ke langit-langit dan kedua tangan, serta kaki menjadi tumpuan. Lalu yang ketiga ada chill pose. Gerakan chill pose ini sangat mudah dilakukan, hanya perlu memanjangkan kedua tangan ke depan, kemudian lebarkan lutut tanpa mengubah posisi tangan dan jari yang menyentuh matras. Setelah itu turunkan dada di antara paha. Lalu yang keempat, berguling ke depan atau roll depan. Gerakan berguling ke depan dapat dilakukan dengan sikap awal berdiri, kemudian berjongkok. Letakkan lutut ke dada dengan tangan terjulur ke depan. Dekatkan dagu ke lutut atau dada sambil mengarahkan kepala ke lantai. Setelah itu dorong tubuh ke depan dan mulailah berguling. Saat mendarat akhiri dengan berdiri. Lalu yang kelima, berguling ke belakang atau roll belakang. Berguling ke depan merupakan gerakan yang berkebalikan dengan Berguling ke belakang merupakan gerakan yang berkebalikan dengan berguling ke depan. Hanya saja untuk melakukan tubuh harus ditekuk pada posisi squat dengan merentangkan tangan ke depan. Kemudian turunkan bokong dan punggung ke lantai dengan bantuan kaki. Dorong tubuh ke belakang dengan tangan berada di samping bahu untuk menopang tubuh saat berguling. Lalu yang keenam ada handstand. Handstand merupakan gerakan berdiri dengan tangan. Artinya beban tubuh akan ditopang oleh tangan yang berada di bawah, yaitu menyentuh matras dalam keadaan stabil dan terbalik dengan lurus. Nah, di sini saya akan memperjelas tentang senam lantai kayang. Pengertian senam lantai kayang. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tumpuan pada tangan dan kaki secara bersamaan. Gerakan kayang mirip seperti roda yang tidak bergerak, sehingga tak heran jika nama lain adalah wheel pose atau upward bow pose dalam bahasa Inggris.
Selain itu, nama lain kayang adalah Urdhva dan Nursarna dalam bahasa Sanskerta. Bentuk roda yang dihasilkan kayang terlihat dari mengangkat perut ke atas, sementara kedua kaki dan tangan menjadi tumpuan di bawah. Cara melakukan kayang dengan bantuan teman. Yang pertama, posisi sikap berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Teman berada di depan atau di samping Anda. Satu atau dua tangan teman berada di pinggul belakang Anda untuk siap-siap menahan. Lalu perlahan ayunkan satu atau dua tangan ke belakang. Posisikan kepala mengadah dan lentingkan badan ke belakang. Perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat dan perlahan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman. Lalu lepaskan bantuan teman Anda. Kemudian cara melakukan kayang secara mandiri. Awalan terlentang. Yang pertama, posisi tidur terlentang dengan kedua telapak tangan berada di samping telinga. Posisikan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung jari mengarah ke kaki. Posisi kaki menekuk, tumit belakang kaki menyentuh bokong. Angkat sekuat tenaga perut ke atas dengan bantuan tangan dan kaki. Tarik kaki ke arah tangan agar membantu perut ke atas. Lalu yang terakhir, cara melakukan kayang secara mandiri yaitu dengan awalan berdiri. Yang pertama, posisi sikap berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Perlahan ayunkan satu atau dua tangan ke belakang dan jangan sampai menekuk. Lalu posisikan kepala mengadah dan lentingkan badan ke belakang. Perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat dan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman. Kemudian manfaat kayang. Gerakan kayang memiliki banyak manfaat, khususnya untuk melatih otot kaki, tangan, dan perut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.